Volodar Murzin menjadi momok menakutkan bagi para pecatur Amerika Serikat. Di kejuaraan dunia Rapid 2024, tercatat Murzin menghajar 3 pecatur kuat sekaligus, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, dan Dominguez Perez. Ketiganya merupakan pecatur 5 besar Amerika. Kali ini kita akan melihat bagaimana Murzin mengalahkan Fabiano Caruana. Permainan dimulai dengan E4. Caruana bertahan dengan pertahanan Sisilia. Setelah itu, kuda F3, kuda C6, kuda C3, kuda F6, lalu D4. Pertukaran pion terjadi, kuda makan pion. Setelah itu, E5 mengusir kuda. Volodar Murzin memilih varian kuda ke petak B5. Selanjutnya D6. Gajah ke petak G5, lalu pion mengusir kuda. Kuda mundur, dan B5 ancaman forking. Oleh karena itu, kuda C menempati petak outpost. Fabiano Caruana kemudian mengimbangkan gajah ke petak E7, mematahkan pining sekaligus persiapan untuk rokade. Gajah makan kuda, gajah makan gajah, dan C4. Setelah pion menyerang kuda, tentu saja kuda mundur ke petak C2, sesuai dengan rencana. Lalu A5, gajah E2. Setelah itu, hitam rokade, begitupun dengan putih. Fabiano Caruana kemudian mendorong G6, bersiap menarik mundur gajahnya untuk fianchetto. Menteri D3, gajah fianchetto. Selanjutnya, benteng menempati petak D1. Gajah A6 dikembangkan untuk menyerang kuda, lalu gajah F3. Setelah itu, menteri ke petak B8 dan B3 memperkuat pion. Fabiano Caruana kemudian menempatkan menterinya di petak A7, secara tidak langsung memberikan pining yang mengancam raja. Oleh karena itu, raja menghindar ke petak H1. Benteng A ke petak B8, G3. Murzin juga bersiap menciptakan gajah fianchetto. Benteng B7, gajah fianchetto, dan dengan langkah ini, pion F4 bisa didorong ke depannya. Di posisi ini, Caruana menempatkan menterinya di petak C5, lalu F4. Volodar Murzin memulai serangan. Tantangan pertukaran kuda ditawarkan, tetapi Murzin menolak. Setelah A4, F5, gajah terancam. Gajah ditukar, kuda makan gajah. Setelah pion makan pion, pion makan pion, lalu benteng kembali ke petak A7, mengontrol lajur A. Selanjutnya menteri ke petak E3, F6, dibalas dengan H4. Murzin berani mendorong pion. Setelah itu benteng ke petak A2 memberikan tekanan pada gajah. Ini dibalas dengan G4. Lalu kuda E2 tantangan pertukaran menteri, namun Murzin menolak. Menteri H3. Selanjutnya benteng ke petak F7 dan dibalas dengan G5. Lagi-lagi Volodar Murzin begitu nekat untuk mendorong pion. Di posisi ini, Fabiano Caruana menarik mundur menterinya ke petak C8. Setelah itu, benteng ke petak D3 persiapan menyusun benteng. Caruana menukar pion F dengan pion G. Pion H makan pion, dan pion makan pion. Setelah itu, pion makan pion. Sampai di posisi ini, Volodar Murzin memiliki pion yang sedang menyerang. Fabiano Caruana mencoba mencari serangan balik. Pion serang benteng, akan tetapi benteng menyerang balik pion dan kuda. Setelah gajah E5, gajah makan pion. Dan sampai di posisi ini, Murzin telah unggul 1 pion. Tekanan yang sangat besar membuat Caruana mencoba untuk mencari celah. Di posisi ini, dia menyusun benteng. Namun langkah ini sangat tidak tepat. Menurut analisa engine, langkah terbaik bagi putih di posisi ini adalah mendorong G6. Setelah pion makan pion, kuda akan dikorbankan. Skakster, benteng harus makan kuda
lalu gajah D5. Jika raja ke petak G7, maka F6. Posisi ini adalah skakmat dalam 4 langkah. Jika raja ke petak F8, pion makan pion, open skak dan juga menyerang menteri. Posisi ini adalah skakmat dalam 5 langkah. Kemungkinan terakhir adalah benteng menutup skak, akan tetapi gajah makan benteng. Setelah raja makan gajah, maka pion makan pion. Lagi-lagi, posisi ini adalah skakmat dalam 7 langkah. Putih akan unggul. Akan tetapi di game sesungguhnya, Volodymyr Murzin tidak mendorong G6. Dia memilih menteri G4, memberikan tambahan tekanan pada kuda. Oleh karena itu, kuda C3 mengancam balik gajah, lalu benteng H3. Merespon ancaman ini, Caruana membuat kesalahan. Dia membawa raja ke petak H8, sehingga G6 pun dimainkan. Tekanan besar membuat Caruana berniat untuk mengadu benteng. Benteng makan benteng, benteng makan benteng, raja G2. Setelah benteng kembali ke petak A7, berniat untuk menjaga pion, maka Murzin memakan pion dengan benteng. Setelah benteng makan benteng, pion makan benteng. Putih punya pion gratis. Tentu saja, jika pion gratis dimakan, maka F6. Kemanapun raja lari, misalnya ke petak H8, skakmat akan terjadi. Fabiano Caruana tentu saja tidak mengambil pion gratis. Di posisi ini, dia menukar kuda dengan gajah, setelah itu menteri makan kuda. Dan terlihat jelas bahwa Caruana kalah 2 pion. Selain itu, pion B juga terancam. Olehnya itu, Caruana menempatkan menteri di petak A8. Dengan demikian, kuda tidak bisa makan pion karena menteri akan jatuh. Oleh karena itu, Volodymyr Murzin menarik mundur menterinya ke petak C2. Ini sekaligus menghentikan menteri untuk melancarkan skak. Akan tetapi, ini membuat keunggulannya menjadi berkurang. Merespon hal ini, ternyata Caruana juga membuat kesalahan. Dia mengambil pion. Ini membuat keunggulan Murzin kembali meningkat. Menurut analisa engine, langkah terbaik di posisi ini adalah F6, open skak. Jika raja ke petak H6, maka menteri D2, ancaman pada pion dan juga raja. Setelah raja G6, menteri D3, raja G5, menteri E3, raja G6, menteri E4, dan raja G5. Setelah itu F7, pion putih semakin mendekati petak promosi. Jika raja H8, maka menteri F5. Setelah misalnya menteri ke petak A2 skak, raja F3, menteri makan pion, maka kuda menutup skak. Dan jika hitam mencoba untuk meloloskan pion bebas misalnya dengan membuka jalan oleh menteri, ini akan dibalas dengan menteri H5 skak. Setelah raja G8, menteri G6 skak, raja F8, menteri G7, dan skakmat tidak akan bisa dihentikan. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Volodymyr Murzin melewatkan kesempatan itu. Dia memilih raja ke petak F3. Sebuah langkah kemenangan yang terlewatkan menurut engine. Kemudian menteri A1, kuda ke petak E3, raja G7, dan Murzin mengadu menteri. Akan tetapi, menteri menghindar. Setelah itu, raja E4. Raja F8, dan Murzin kembali mengadu menteri. Kali ini, menteri C1. Murzin membawa raja masuk lebih dalam untuk bertempur. Dibalas menteri A1. Setelah itu, Murzin mengorbankan sebuah pion. Pion makan pion, lalu raja masuk. Ancaman skakmat bisa saja terjadi. Oleh karena itu, Caruana mengadu menteri. Menteri makan menteri, pion makan menteri, lalu kuda D5. Fabiano Caruana mencoba dengan gajah G3,
Namun kuda makan pion. Setelah raja G7, kuda D3, pion bebas siap promosi. Gajah ke petak H4, B4, gajah D8, B5. Setelah raja ke petak H6, F6, dan Caruana menyerah. Di posisi ini, Caruana terkena zugzwang. Langkah apapun yang dia mainkan akan membuat putih lebih unggul. Sebagai contoh, jika raja ke petak G6, maka F7, raja G7, kuda E5. Kalau hitam coba untuk mendorong pion, maka akan langsung dimakan. Dan kalau raja coba ke petak F8 menghadang laju pion, maka kuda G6 skak. Setelah raja ke petak G7, pion pun promosi. Gajah juga ikut terancam. Atau kemungkinan lain adalah gajah C7 untuk menyerang kuda, maka ada balasan raja E7. Bagaimanapun juga, pion promosi putih tidak akan bisa untuk dihentikan. Hitam pasti akan kalah.